Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu. Silakan disimak tausiahnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini Ustadz, teman saya nih Ustadz. Jadi dia udah menikah sekitar 12 tahun. Terus, tapi dia kista Ustadz. Udah dioperasi di Singapura, udah diambil, tapi tetap taunya belum punya anak, terus itunya tumbuh lagi gitu. Kistanya tumbuh lagi. Kistanya padahal udah dioperasi gitu. Itu kenapa? Kistanya di mana? Di rahim atau di saluran sel telur, apa di ovarium? Kurang tahu. Belum tahu ya. Oke. Sebenarnya itu bisa. Menurut analisa dokter sudah betul kalau kista itu pasti akan panas. Bentukannya itu panas ya. Jadi kista atau kanker itu bentukan secara fisik itu panas. Jadi kalau memangnya seorang ada kista di daerah rahim, ya nanti yang namanya janin atau bakal janin atau sperma kalau melewati kista, karena suhunya dia itu terlalu panas, dan padahal sperma ini dia butuh suhu tertentu, tidak terlalu panas, hanya hangat normal, tapi kalau ada kista berarti ada panas. Nah, kalau ada sperma yang melalui daerah kista itu, dia pasti akan mati. Gugur. Jadi analisa dokter yang seperti itu sudah betul. Sudah betul. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah apakah setelah diambil kistanya bisa hamil. Nah, ini yang belum jarang terjawab. Belum tentu kalau saya. Karena persoalannya adalah yang menyebabkan kista ada di daerah rahim umpamanya, atau di daerah saluran sel telur umpamanya, atau di daerah ovarium ini banyak yang tidak tahu. Nah, ini saya akan memberikan jawaban, mudah-mudahan pemirsa ini ada yang punya kista di rahim, atau di saluran sel telur, atau di ovarium ya. Nah, saya akan bercerita. Ada kista, berarti ada benjolan yang panas di situ, cairan istilahnya ya. Cairan ini muncul biasanya diawali dari kejengkelan. Kejengkelan. Karena ini masih cairan, berarti kejengkelan atau kemarahan ini tidak terlalu tinggi. Nah, kalau ini ada di rahim, biasanya ada dua unsur. Dia menyimpan jengkel dan masih jengkel sama ayahnya. Atau dia menyimpan jengkel sama suaminya. Tapi prosentase besar ke ayah. Tapi bisa jadi dari faktor keturunan juga enggak, Ustaz? Kalau keturunan belum tentu, karena sifat ini kan tidak bisa antara ayah ibunya dia seperti itu. Tapi keturunan umpamanya punya selera jengkel yang hampir mirip, boleh lah, ya boleh. Nah, di sini yang harus kita ketahui, kalau itu kista, bukan tumor ya, berarti dia ada masih menyimpan jengkel, walaupun nggak besar nih jengkelnya, kepada ayahnya yang persentase besar. Persentase kecil sama suami. Nah, kemudian kalau itu ada di saluran sel telur, dia menyimpan jengkel yang prosentase besar sama suaminya. Rata-rata suami. Kalau dia kistenya ada di ovarium, dia menyimpan jengkel dengan ibunya. Oh, gitu. Di apa tadi? Di ovarium. Di ovarium. Kalau ovariumnya tidak bisa menjadikan sel telurnya mateng, si orang ini dia tidak ada komunikasi sehat dengan ibunya. Jadi seringnya dia sama ibunya itu sering diem-dieman. Dibilang marah enggak sih, diem aja. Kalau dia ada persoalan, diem. Seharusnya kalau dia sebagai anak-anak gadis remaja yang ngomong lah sama ibunya. Dia enggak nutup nih. Nah, itu nanti ovariumnya itu sel telurnya insya Allah nggak matang. Satu lagi mungkin bisa move on tadi gitu kali. Iya. Kayaknya itu karena kayaknya kalau Mbak Eva itu biasanya kalau sudah jengkel tuh diem. Iya, betul. Nggak ngomong. Kalau marahnya sedikit ngoceh-ngoceh, tapi kalau udah terlalu marah terlalu diem. Nah, itu kecenderungan nanti bisa dapat tumor. Oh, jangan Ustaz. Iya benar. Kalau apalagi marahnya kuat gitu, itu bisa jadi tumor. Oh gitu ya. Insya Allah. Jangan Ustaz. Makanya di sini kan belajar. Oh berarti nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Iya nggak boleh, nggak mau. Makanya itu jadi itu gitu. Baik, Ustaz. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada seseorang yang takut nggak mau menikah karena cuma takut nggak punya keturunan? Nah, itu bagaimana tuh?
Ya, akhirnya kan kejawab semua. Kalau dia takut tidak mau keturunan, berarti Allah sudah tahu. Alah, kalau dia sendiri tidak mau keturunan, ya ngapain dia harus menikah? Akhirnya dia bisa lajang beneran dia. Dengan Keinginan, ucapan dan dengan keinginan ucapan atau keinginan atau ketakutan itu sebenarnya itu nggak perlu ditakuti. Sebenarnya. gitu ya. Iya, Berarti salah dong. salah. Karena memang kodratnya manusia Iya, punya keturunan. punya keturunan. Oh, hewan aja punya. Nah, iya, Nah, kan apalagi manusia. ada yang sampai bujang lapuk, ada yang sampai tua nggak punya pasangan. Diganti gitu. deh, jangan bujang lapuk. Apa dong? Bujang keropos. Ada lagi. Bujang lapuk. Itu 11-12. Iya, 11-12. Baik, oke Mas Isya, kita akan terus melanjutkan kajian kita bersama Ustadz tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Bengkel Rabbil Alamin. Kembali lagi di Bengkel Akhlak bersama Ustadz Danu dan juga Eva. Ya. Iya, Eva. Iya, selamat. Sudah puaskah? Ya, puas banget. Tapi kalau saya boleh nanya dulu sebelum Eva. Oh, boleh. Boleh. Ustadz, saya punya anak ya 23 tahun ya. Itu keluhannya nih ya. Keluhannya itu kalau datang bulan atau haid itu sakit katanya, sering sakit. Itu ada nggak sih faktor-faktor lain yang menyebabkan sakitnya itu? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Jadi kalau itu anak perempuan yang tadi saya cerita urusannya ada hubungannya dengan anak atau keturunan itu insya Allah akan berhubungan dengan suami atau istri atau orang tua. Nah kalau ini istilahnya anaknya Mas Hafiz ini belum menikah, berarti ini hubungannya dengan orang tua. Kalau sampai sekarang kalau dia sakit, berarti dia ada kejengkelan dengan salah satu orang tuanya. Insya Allah itu pasti. Dia ada jengkel yang dia masih tersimpan istilahnya. Gitu ya. Nah pertanyaan saya, ya apa enggak? Mas Hafiz yang tahu. Kalau Iya, Iya, sepertinya. sepertinya. Ya. Satu lagi. Tapi enggak sama saya sih sama ibunya. Oh iya. Sariyama, Sariaman. kalau Iya, satu iya. lagi Ustadz, Boleh, kalau boleh. misalnya kayak teman saya tuh dia datang haidnya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu. Tapi Nggak ada keluhan. nggak ada keluhan sih, tapi dia datang bulannya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi nggak hamil gitu. Itu kenapa tuh Ustadz penyebabnya? Penyebabnya itu biasanya satu, dia orangnya agak pendiam biasanya. Oh gitu. Agak pendiam, jadi Iya. pendiam. Jadi di antara teman-teman Mbak Eva nih, Mbak Eva kan bisa cerita nih, Iya. walaupun umpamanya kalau jengkel banget, diem. Diam, iya. Tapi kan dalam kondisi jengkel banget, Iya. baru diam. Nah. Nah dia ini nggak ada jengkel, pokoknya diem aja Diam seringnya. aja. Oh, Dia sering diem gitu, jadi nggak suka ngomong dengan teman-temannya. Itu dia relatif kalau dilihat itu sehari-hari dia agak ya, pendiam. emangnya anak kalem, agak kalem memang sih dibanding kita. Nah kan bener. Iya sih. Jadi kalau orang Kalem. kalem itu bukan kalem seperti itu. Orang kalem itu cara ngomongnya lembut, nyantai, nggak emosional. Nah itu kalem. Kalau pendiam itu ya memang Beda. dia diem, nggak jarang ngomong. Ya ngomong bisa, tapi jarang. Nah kenapa seperti itu? Itu akan sama. Mulut ini akan sama dengan kewanitaan. Kalau mulutnya ini banyak diemnya, nanti yang di sini mensnya juga banyak tersendatnya gitu. Gitu ya. Insya Allah. Jadi tadi mengenai yang head susah itu ada kendala dari kepada orang tua ya, Iya, Ustaz, ya. head Dan yang itu pernah sakit. juga dialami oleh istri saya sendiri ketika masih kecil, masih ABG-nya, dia juga bercerita dan ternyata memang apa yang Ustaz sampaikan benar. Ada benar yang memang dia rasakan itu pada saat ketika dia masih ABG. Begitupun kembali kepada anaknya. Mungkin kekecewaan itu juga kepada saya sebagai orang tuanya, mungkin ada kekesalan yang membuat dia kesal gitu. Ya memang seperti itu. Karena yang namanya musibah atau ujian itu tetap ada sebabnya. Ya. Nggak mungkin Allah itu ujuk-ujuk ngasih uang, nggak bisa. Allah ujuk-ujuk ngasih musibah ya enggak. Tapi itu sudah semuanya udah diatur dalam Quran. Ya. Kalau dia melakukan ini akibatnya begini. Kalau dia melakukan ini akibatnya begini. Cuma tidak banyak orang yang tahu bahwa apa yang kita kerjakan sehari-hari itu berakibat sebenarnya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir kita ini, saya ya khususnya gitu ya,